Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama dalam Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 13. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di depannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 17 dan ayat 18. Kita baca. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan angka atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan atau angka binatang itu, karena bilangan atau angka itu adalah angka seorang manusia, dan angkanya ialah 666. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dari hal mengelola berkat finansial. Kita masuk pada bagian yang kedua. Minggu lalu sudah sebagian. Ini gambaran yang sangat jelas tentang ekonomi dunia yang akan hancur secara keseluruhan. Nubuatan dan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos adalah gambaran apa yang akan terjadi dan sudah mulai terjadi atas finansial atau kehancuran finansial dunia. Mari kita tangkap dengan baik apa yang dikatakan kehancuran finansial dunia. Kalau sekarang kita mungkin masih bingung. Kenapa? Karena orang-orang berkata, bahkan juga segala apa yang kita dengar di berita, dan sekarang sudah mulai marak lagi tentang pro kontra naiknya BBM. Akan atau tidak? Karena kalau tidak, maka semakin banyak finansial yang dibutuhkan bagi negara ini. Dan kita berpikir, tidak terasa masih ada orang yang hidup bermewah-mewah. Memang sebagian orang sangat melarang. Jadi kita masih sulit menangkap atau sulit membayangkan apa itu kehancuran ekonomi dunia dan finansial dunia.
Jadi kita hanya mungkin mempunyai satu gambaran pandangan seperti pemahaman kita sekarang bahwa pemerintah mengumumkan tentang subsidi ini kalau tidak teratasi atau tidak sampai dikurangi dan lain sebagainya, ini bahaya bagi ekonomi negara. Kita hanya lihat per negara secara global, dan kita akan berkata tidak, mereka negara mengatakan tidak ada duit, tapi saya ada duit. Ya, untuk sementara pemahaman kita seperti itu. Tetapi apa kata Alkitab? Yang akan terjadi dan sudah mulai sedang terjadi, individu per individu atau pribadi, setiap orang siapapun dia dan di negara manapun sampai kepada negara yang terkaya, dikatakan oleh firman Tuhan, secupak gandum sedinar harganya. Berarti mereka hanya bisa membeli secupak gandum ketika ada uang sedinar. Dan apakah itu mungkin bisa mencukupi keluarga? Kita tidak bisa menganggap remeh akan hal ini. Makanya Tuhan, bahagiannya Tuhan ada, bahagiannya kita mengelola dengan bijak, dan mengelola dengan cakap. Bijak berarti adalah kebijakan dalam membuat keputusan, sedangkan cakap lebih bersifat teknis, praktis, apa yang dia lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akibat daripada kondisi yang akan hancur sedemikian rupa, atau finansial dunia yang hancur sedemikian rupa, saya sudah sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap negara akan dengan rela ditolong finansialnya. Masih ingat ketika negara kita terlilit hutang di IMF, tekanan-tekanan apa yang kita alami? Bersyukur sudah tidak berada di bawah IMF. Itu kata berita, selebihnya kita tidak tahu. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kehancuran finansial dunia ini secara global, tidak ada. Makanya dibutuhkan juru selamat dalam hal finansial. Bahasa lain, dibutuhkan Mesias untuk menyelamatkan finansial dunia. Dan Alkitab berkata ada, yaitu Mesias palsu. Mesias palsu, juru selamat palsu, yang bukan hanya dapat mengatasi kehancuran ekonomi dunia, juga mengatasi konflik-konflik antar negara oleh karena politik, dan mengatasi konflik agama. Oleh karena itulah, maka Alkitab juga sudah mengatakan memang dia diberi kuasa untuk itu. Jadi memang seperti sudah dikatakan oleh Ibu Gembala, memang Tuhan sudah tetapkan itu akan terjadi. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh jangan terjadi dulu atau tunda dulu, tidak bisa. Itu memang Tuhan sudah katakan itu akan terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, dengan sangat mudah, Mesias palsu atau antikris yang dikatakan oleh Alkitab
dengan sandi 666 dengan sangat mudah. Ia mengatur begitu rupa. Dengan cara apa? Kesatuan sistem global. Dan saudara tahu, teknologi untuk kesatuan sistem global itu sudah lama berlaku dan sudah lama disiapkan, hanya belum disatukan. Baru dalam bentuk jaringan yang dikuasai oleh jaringan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Tetapi bisa lintas negara, tapi masing-masing ada dikuasai oleh negara masing-masing. Bukankah saat ini dulu sistem telegram, bukankah saat ini saudara bisa SMS ke seluruh penjuru dunia? Bukankah saat ini saudara bisa mengirim uang ke seluruh penjuru dunia? Hanya dalam waktu beberapa menit sudah tiba. Inilah jaringan sistem. Tapi masing-masing mempunyai dan menguasainya, hanya ada lintas sistem. Tetapi sesungguhnya ketika terjadi lintas sistem, ini sudah satu kesatuan, hanya tidak dikuasai oleh seseorang secara keseluruhan. Itu sebabnya negara komunis RRC bisa membatasi akan hal ini dengan memblokir banyak hal supaya tidak tembus, untuk melindungi rakyatnya menurut hukumnya sendiri. Salah satu contoh pemblokiran sistem untuk negara kita, semua hal-hal yang berbau porno diblokir, semua situs-situs porno diblokir. Tapi begitu pindah ke negara lain, saudara buka situs porno, semua terbuka. Kenapa? Sesuai undang-undang negara itu. Ini salah satu contoh tentang apa itu sistem. Sistem sudah ada. Dan sebenarnya lintas sistem ini sudah menunjukkan ada kesatuan, karena bisa satu dengan yang lain. Karena teknologinya sudah ada, dengan mudah antikris menyatukan semuanya. Apa yang kita baca di dalam Wahyu pasal 13 tadi, dikatakan pada saat kesatuan sistem ini sudah dikuasai dan sudah dipergunakan secara langsung oleh penguasa dunia yang akan datang, yaitu antikris, tidak ada seorang pun yang bisa berdagang dan berjualan ataupun membeli jualan itu kalau tidak ada sandi dan tidak ada tanda yang dipasang oleh antikris di daki atau di lengan atau di tangan. Ini kita masih membutuhkan ATM. Akan datang tidak butuh, karena itu sudah ada ditaruh, disisip di dalam tubuh sebagai biochip. Jadi kalau kita memahami tentang kebenaran, tentang yang real yang sudah ada sekarang ini, kenapa ada IKTP? Syukur masih macet di sini. Satu pihak begitu orang ngomel-ngomel apa ada. Memang itu tidak gampang. Tetapi ketika itu sudah sempurna, berarti saudara mau sembunyi di ujung manapun ketemu. Karena
itu adalah elektronik. Ini semua adalah untuk teknologi yang canggih dan makin canggih dan akan lebih canggih lagi. Juga sudah ditulis oleh Alkitab di dalam Perjanjian Lama pun ada bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan ditambahkan. Nah, saudara, memang di situ ada ayat yang terselip. Mari buka Wahyu 6 tadi. Ini adalah ayat yang sering dipakai oleh para pendeta di dalam hal memberi hiburan kepada jemaatnya tanpa melengkapi keterangan. Wahyu pasal 6 ayat 6, gampang diingat. Iya, mari baca. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Sebagian besar para penafsir Alkitab, hamba-hamba Tuhan, setuju bahwa minyak dan air anggur itu jangan dirusakkan, atau antikris tidak boleh menjamah minyak dan anggur itu. Kemudian para penafsir Alkitab mengatakan, oh, ini adalah jaminan Allah secara khusus bagi umatnya, umatnya. Kemudian mereka menafsirkan minyak sebagai apa, anggur sebagai apa. Saya tidak akan menjelaskan tafsiran-tafsiran itu, tetapi tentu saja secara sederhana kita paham siapa yang dimaksud. Ya, katakanlah itu adalah jaminan Allah dan perlindungan Allah terhadap umatnya, providensia Allah kepada umatnya secara khusus di dalam masa sulit. Oke, boleh saja oke. Tapi pertanyaannya, umat yang mana? Anak-anak Tuhan yang mana yang mendapat jaminan perlindungan di saat masa sukar itu? Jadi kita hamba-hamba Tuhan tidak bisa memberikan hiburan kosong dan juga jaminan-jaminan kosong tanpa ada kebenaran di dalamnya. Yang mana? Secara umum, no. Ini bukan secara umum dengan otomatis seluruh umat Tuhan terlindungi pada masa antikris. Tapi mari kita memahami secara sederhana, tetapi berdasarkan kebenaran firman. Saudara, jika ini berbicara soal berkat ataupun finansial, karena bicara tentang kehancuran finansial, pertanyaannya, rekan, ketika dunia ini mengalami kehancuran finansial, dan kata mengalami kehancuran finansial itu orang per orang, ya, karena itu dikatakan, itu terbukti dengan Wahyu pasal 13. Tidak ada orang yang dapat berjualan kalau tidak ada sandi atau tanda daripada binatang itu, kata firman Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membeli kalau tidak ada tanda daripada antikris. Karena bagus, ada lagi mall baru, sehingga kalau panas di rumah, duduk saja di sana, coba cuci mata itu sebab sosoknya di mana-mana. So ada tempat pelarian, banyak tempat pelarian, tempat sedap di Palu. Cari saja mall yang ada AC. Duduk di sana. Siapa mau lari? Siapa mau usir? Tidak ada. Sampai capek dulu tak tidur
di lantai ulang-ulang. Nah, bebas belanja, bebas berjualan, yang penting ada duit, bebas belanja. Tetapi yang akan datang, dikatakan bahkan sudah sistem ini sudah ada, tinggal dikuasai secara utuh, secara global. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, karena kita berbicara soal mengelola berkat finansial, berkat Tuhan yang diberikan secara finansial, maka kita mau fokuskan perhatian kita tentang minyak dan anggur jangan kamu rusakkan, tentang perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa sukar. Umat Tuhan yang mana, anak Tuhan yang mana, dan anak Tuhan yang bagaimana? Karena jangan lupa, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagiannya Tuhan sudah menyediakan dan menetapkan segala berkat tersedia, dan Dia tidak perlu kita mempunyai keinginan menjadi kaya. Tuhan sudah tetapkan setiap orang percaya kaya, karena Yesus sudah jadi miskin. Tinggal kita menjalaninya bagaimana. Dan kita tidak usah mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan tidak adil? Oleh karena ada yang kaya, ada yang miskin. Sederhana, saudara. Bukan Tuhan tidak adil. Karena keadilannya lah maka ada miskin, ada kaya. Contoh, kenapa perumpamaan talenta tidak semua diberi 5 talenta? Sederhana. Yang pertama diberi 5 talenta, yang kedua diberi 2 talenta, yang ketiga diberi 1 talenta. Dan jangan lupa, talenta di sini bukan pangkat, uang. Uang dalam bentuk mata uang talenta, hitungan kilo emas. Nah, saudara, apa yang ditulis dan apa dasarnya? Yang satu diberi 5 talenta, yang 2 diberi 2, yang 1 diberi 1. Dikatakan di situ menurut kemampuannya. Terus pertanyaannya, ini bos yang membagi-bagi talenta, yang membagi-bagi uang. Adilkah? Tidak adil. Kalau kita lihat, masa yang 1 5, yang 1 2, yang 1 kasih modal kerja, ini sama kita akan berkata dan memprotes, dan kita berpikir secara logis, oh ini pilih orang. Yang mana dia suka dia kasih 5, yang dia kurang suka dia kasih 2, yang paling dia suka kasih 1. Padahal itulah keadilan daripada bos ini, karena dia tahu masing-masing punya kemampuan. Diberi 5, diberi 2, diberi 1. Sama juga kita diberi 5 pun kalau kita tidak mampu mengelolanya, hancur habis. Contohnya, yang diberi 1 saja tidak bisa, apalagi 5. Jadi kita tidak perlu merasa bingung secara firman, apalagi jengkel di hati dan tidak menerima. Kenapa yang sana kaya, yang itu setengah kaya, dan saya sedikit pun tidak ada? Tidak perlu. Kita yang apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita kelola, manage. Sehingga dengan setia pada perkara yang kecil dan syukuri, kemudian bertambah. Tapi kita mau berkatnya, tapi tidak mau capeknya dan tidak mau tanggung jawabnya. Saya sering memberikan contoh yang paling sederhana. Mana lebih mudah kita jual kacang dan pisang 2 sisir di pinggir jalan dengan lampu subuh dan membuka rumah makan dengan 5 macam jualan menu? Mana lebih gampang? Mana lebih capek? Mana lebih besar tanggung jawabnya? Buka rumah makan. Kalau buka rumah makan cuma 1 macam,
Ya cuma satu macam diurus. Kalau cuma jual pisang 2 sisir dengan kacang 5 liter, tidak susah tanggung jawabnya. Cuma cari kacang dan cari pisang. Tapi kalau mau ke restoran, di saat orang tidur, kita belum tidur. Di saat orang belum bangun, kita sudah bangun. Mau nggak siksanya? Mau nggak tanggung jawabnya? Bukan cuma hasilnya. Jadi sama, saudara. Semua kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, ya, kita sangat bersyukur juga bahwa ini dapat kemudian setiap kebenaran firman Tuhan yang diberikan pada kita setiap minggu kita sharingkan di Komsel, sehingga itu bisa untuk introspeksi diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan, yang mana yang kita tidak lakukan, dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah dapat memahami sejauh mana setiap firman yang dibagikan kepada kita, kita aplikasikan dalam hidup kita. Nah, saudara, mari kita memahami. Kalau kita baca di kitab Ulangan pasal 28, itu panjang, terlalu panjang, nanti baca di rumah. Saya jelaskan singkat. Tapi yang saya katakan baca di rumah, soalnya syukur tidak baca kita orang. Dan di rumah juga tidak dibaca. Ya tidak apa-apa. Semua firman, iman datang dari mana? Dengan firman. Tidak apa-apa, soal tidak baca. Tuhan tidak rugi dan rugi kita. Apa yang dibicarakan? Apa yang ada dalam hukum, apa yang ada dalam Ulangan pasal 28? Yang ada situ adalah tentang berkat dan kutuk. Untuk kehidupan sehari-hari. Dan secara khusus di dalamnya juga ada berkat finansial dan kutuk finansial. Jadi, apa kata kunci dari Ulangan 28 yang ada di situ? Ada 2. 1, ketaatan. Nah ini, karena kita mau bahas ini minyak dan anggur jangan dirusak. Ketaatan dan ketidaktaatan. Hanya itu. Itu kata kunci yang ada di situ. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan, tapi engkau melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan turun kepadamu. Ketaatan. Apabila engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau menyimpan ke kiri dan ke kanan atas segala perintah ketetapan dan tidak melakukannya dengan setia, maka segala kutuk ini akan turun atasmu dan mengejar engkau. Jangan lupa, di sini ada kata segala berkat. Di dalamnya juga tentang finansial. Di sini ada kata segala kutuk. Adilkah Tuhan? Sangat adil. Apa bahagian manusia? Apa bahagian orang percaya? Taat dan tidak taat. Sederhana. Ya. Jadi mari kita perhatikan
Siapakah? Minyak dan anggur jangan dirusakkan. Kita katakan para hamba Tuhan, penafsir Alkitab, umat Tuhan. Umat Tuhan yang bagaimana? Umat Tuhan siapa? Umat Tuhan yang taat. Taat atas ketetapan Allah. Umat Tuhan yang ini yang tidak taat, dia tidak diberkati. Ini hukum Allah secara iman. Jadi ini dulu kita harus paham. Ini yang bahagianya Tuhan. Bahagianya kita mengelola finansial kita di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ini mengelola dengan bijak dan mengelola dengan cakap finansial kita di dalam ketaatan kepada hukum Allah, termasuk hukum finansial. Ini. Jadi jangan kita bingung. Sekarang kita sudah semakin jelas, sehingga kita tidak hamba Tuhan yang menghibur. Itu dari sejak kecil saya sudah dengar ini. Ini ada minyak dan anggur, ini adalah umat Tuhan. Tuhan pelihara dan lain sebagainya. Dari sejak saya masih remaja ikut Bible study. Tetapi tidak dijelaskan umat Tuhan yang mana. Oke, pada kesempatan ini perlu dijelaskan supaya jangan kita mengentengkan, kemudian kita tidak siap sedia. Pada akhirnya juga kita jadi susah. Kenapa? Secupa. Kenapa? Karena bukan cuma secupa gandum, so cukup ini. Kalau secupa gandum bisa dilolakkannya, berarti masih bisa beli ketika ada uang 1 dinar. Tapi kalau dikatakan yang tidak ada tanda tidak boleh beli, yang tidak ada tanda tidak bisa berjualan, kehancuran finansial dunia akibat juga kehancuran perdagangan. Itu akan heboh, saudara. Beberapa negara saja sudah bangkrut di Eropa, yang sudah kita ketahui sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga kacau negara itu. Orang langsung bikin kerusuhan dan merampok mal-mal dan lain sebagainya. Kita tahu semua apa yang sudah terjadi dan sudah diberitakan secara umum. Jadi mari kita memahami kebenaran ini supaya kita tetap taat. Ketidaktaatan atas kebenaran firman Tuhan apa saja bentuknya, itu adalah jalan pintu masuk yang kita sediakan bagi si iblis untuk menggarap kita. Jadi sekarang kita tinggal melihat kita sedang membuat pintu masuk bagi si iblis dalam hal apa dalam hidup kita. Pintu bisa dibuka, pintu banyak. Ada orang yang membuka pintu bagi si iblis atau celah untuk rumah tangganya. Iblis masuk merusak rumah tangganya. Tidak usah dulu kita bicara selingkuh. Ya, itu sudah parah. Hal-hal yang kecil yang kadang-kala tidak disadari, akhirnya pintu tambah besar, pintu tambah besar, pintu tambah besar, maka jadilah selingkuh.
ketika kita membuatkan pintu bagi si iblis atau celah bagi kesehatan kita, iblis pun punya hak untuk menggarap kesehatan kita dengan penyakit. Ketika kita berikan pintu bagi si iblis dan celah untuk finansial kita, iblis pun punya hak menghancurkan keuangan kita. Jangan lupa, saudara, tergantung dari mana kita membukakan dia pintu. Sekarang pertanyaannya, mau buka pintu berkat atau mau buka pintu celaka? Iya kan? Jadi nama anak kunci membuka pintu untuk si iblis itu namanya anak kunci, namanya ketidaktaatan. Ya. Kunci apa yang Anda pakai? Oh, kunci merek apa? Oh, macam-macam merek kan? Oh, itu tidak kuat, itu gampang dibuka. Nah ini dia merek, ini mereknya ketidaktaatan. Dia punya merek. Jadi tergantung kita buka di mana. Kenapa kita bisa pahami seperti ini? Karena kita tahu, bisakah iblis menembus Ayub? Tidak. Tapi ketika dibuka, tapi Tuhan sendiri yang buka, karena Tuhan mempersilahkan iblis untuk mengizinkan untuk dia diuji. Pertanyaannya, pintu apa yang dibuka oleh Yudas? Doi 30 keping perak menghancurkan imannya dan menghantarnya ke neraka. Ada cuma bukan 3 miliar, bukan 30 dinar, bukan 30 keping perak. Itu harga budak yang termurah. Jadi saudara, kebenaran-kebenaran yang mendasar ini perlu kita pahami. Apakah dengan uang kecil kita harus membuat Tuhan murka? Itu kebodohan. Apakah dengan uang kecil kita harus masuk neraka? Lebih bodoh lagi. Apakah dengan uang kecil kemudian pada akhirnya kita tidak terpelihara di dalam masa sukar? Mari kita latih diri kita dalam ketaatan. Banyak anak Tuhan yang rohaninya baik-baik, tapi imannya dan mentalnya rusak ketika berhadapan dengan apa yang namanya finansial. Ini saya kadang-kadang jadi heran, saudara. Nanti saudara akan mengerti setelah saya jelaskan lebih lanjut. Perhatikan dulu kalimat ini, saya ulangi. Banyak anak Tuhan yang rohaninya baik-baik. Apa itu rohani baik-baik? Rajin sembahyang, rajin puasa, melayani, bukan cuma melayani biasa-biasa lagi, walaupun semua di mata Tuhan melayani sama. Bahkan sudah di atas mimbar, tapi kalau bicara finansial rusak. Saya kadang-kadang pikir kasihan ya. Padahal sudah tahu kata-kata hikmat yang Tuhan berikan, saya tulis di warta jemaat itu dari uraian minggu lalu. Jangan menilai kualitas iman seseorang dengan tanda-tanda lahiriah melalui kegiatan-kegiatan rohani. Tidak bisa. Rajin sembahyang, rajin puasa, melayani, dan lain sebagainya. Kualitas iman seseorang diuji atas sikapnya kepada uang, bukan kepada hal-hal lain. Ketika kita seorang pribadi sebagai orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun,
sikap tidak benar terhadap Tuhan, semua kegiatan rohani, semua omong kosong. Camkan itu. Saya pernah berdebat cukup lama dengan beberapa hamba Tuhan dan juga pengusaha. Tapi pada akhirnya mereka harus mengakui, tidak ada alat penguji iman yang paling jitu selain uang. Tidak ada. Perempuan, tidak selamanya ada perempuan datang ke balikan menggoda-goda. Tidak ada kan? Tidak ada. Masa saudara keluar di lorong, di situ ada perempuan. Saudara keluar lagi dulu, ada lagi bidadari. Saudara keluar di sana ada kuntilanak. Tidak. Alat penguji iman yang paling jitu bukan perempuan. Kenapa? Karena itu tidak ada setiap saat di sisi kita. Walaupun ada di SMS saudara mau pusing, coba lihat baca terus itu SMS. Kalau tidak main itu ada balian. Ada pesawat jet lewat dari makhluk itu. Kaget bro. Masa yang untuk kerja sakit jantung. Sakit jantung komplain apa? Tugas operator jadi kantor polisi. Alat penguji iman yang paling jitu juga bukan tahta. Bukan kedudukan. Karena kedudukan itu tidak lama. Begitu dia kena ampal tabengkok, so tidak bisa bikin apa-apa, maka dia dinonjokkan. Nah, alat penguji iman yang paling jitu adalah doi. Makanya banyak orang yang rohaninya baik-baik, begitu bicara soal doi, rusak semua pikirannya. Penuh dengan segala macam analisa dia lupa itu firman, tapi dia analisa. Dan itu nanti saya bacakan, nanti ayat-ayatnya saya jelaskan dulu. Rasul Paulus harus emosi dan dia sikat habis-habisan itu jemaat Korintus. Jemaat intelek, jemaat yang sangat punya filosofi tinggi, tapi filosofi Yunani dengan filosofi kafir lainnya. Tapi itu jemaat yang paling kikir dari seluruh jemaat, yang paling miskin di dalam Alkitab. Saudara, nanti kita baca, saudara akan kaget ketika Paulus berkata di hadapan jemaat Korintus. Paulus berkata, aku merampok jemaat-jemaat lain demi aku bisa melayani kamu. Kenapa? Karena di dalam pada saat Paulus melayani jemaat Korintus, dia pernah kekurangan. Bayangkan, tikus mati di lumbung padi. Dia berada di sebuah jemaat kaya raya di Korintus, tapi Paulus bisa kekurangan. Dan tidak ada yang mau tahu. Bayangkan, saudara. Dan untuk melayani jemaat Korintus yang kaya, jemaat Paulus mendapat kiriman-kiriman doi dari jemaat miskin di Makedonia. Memang ada orang-orang rohani seperti ini. Tetapi saudara tahu, Korintus jangankan DP laki-laki, dia perempuan tuh kan bikin kacau kebaktian. Kenapa? Buat matanya. Begitu Pak, orang so bicara tentang ini perempuan Korintus, interupsi. Kita mau tercolot berkata, Maria, aku tidak inginkan perempuan bicara dalam ibadah. Kalau ada yang mau ditanya, tanya sama laki di rumah, suami di rumah. Tapi minta maaf suami-suaminya, umumnya suami itu bodoh firman. Ini saya juga jadi heran. Bagaimana kok? Jangan kita orang bodoh ya. Itu bini batanya tidak tahu, dan kita tanya, silakan mau tanya, gimana kan dia balas siapa? Iya, tapi kita tidak tahu kan. Hampir di mana-mana saya temukan laki-laki itu bodoh firman. Tidak boleh ada laki-laki dikerjain bodoh firman. Makanya yang bagi itu tidak ikut untuk mau yang rasa
rasa gengsi sekali mau ikut pemuridan. Masa kita soto tua mesti belajar? Memang mesti belajar anak-anak bodoh. Ingat itu laki-laki yang masih remaja-remaja, yang masih kaum muda, mau jadi suami, mau jadi pemimpin rumah tangga, tidak boleh bodoh firman. Ayo istri-istri tanya kepada suami, jangan tanya kepada di pengembalaan, tanya kepada suami. Kalau dia tidak tahu, belajar anak masuk SPP. Jangan saya katakan begini, kemudian pulang di rumah laki pantau, padahal memang tidak tahu. Saya tidak mengatakan ini hanya kita, hampir di mana-mana saya temukan suami-suami bodoh firman. Bahkan ada yang berkata, oh ini kalau bukan main tua pedoa, ini semua kesan cuma main tua pedoa. Loh, tak mau balik, kenapa main tua pedoa? Sedangkan laki adalah apa? Imam. Saya banyak menemukan kebanggaan suami kepada istrinya. Ini semua kita begini karena main tua pedoa. Aduh, silakan. Terus bagaimana kalau main tua mati? Aku ikut pergi ke sorga juga. Kalau ke sorga, itu ke sorga. Tapi yang menyusul ini mau ke mana? Ya, jadi tolong diperhatikan ini. Jangan rohani kita rusak hanya karena pikiran-pikiran negatif yang tidak alkitabiah mengenai finansial. Itu juga berarti kita sediakan pintu dan celah. Jangan. Ya. Jadi ketaatan. Jangan lupa ketaatan dalam segala perintah, ketetapan, dan peraturannya Tuhan. Begitu ada ketaatan yang kita langgar, kita buat celah. Tergantung celah itu saudara buat buka di mana. Makanya di dalam Ulangan 28 itu sebagian besar hamba Tuhan hanya selalu mengatakan berkat, terus naik bukan turun, kepala bukan ekor. Mereka tidak tahu, Pak. Mereka sebenarnya tahu dan baca, tapi tidak dibacakan dan tidak ditekankan pada jemaat bahwa kunci daripada berkat dan kutuk ini adalah ketaatan dan ketidaktaatan. Itu sangat jelas, tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan. Tapi apa yang kita lakukan? Kita lakukan umat Tuhan, bajaran rupa ulah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Ya. Nah, baik. Oleh karena itu, maka ketika kita membuat ketidaktaatan kepada Tuhan di dalam hal finansial kita membuka pintu untuk merusak finansial kita. Nah, saya istilahkan di situ pintu. Sekarang kita kembali, pintu apa yang kita mau buat? Pintu gerbang berkat finansial dan pintu-pintu lainnya, atau pintu bagi si iblis merusak kehidupan kita dalam merusak finansial kita. Sekarang saya tuntaskan soal statement tadi. Mengapa uang atau finansial adalah alat penguji iman yang paling ampuh untuk suatu kualitas iman? Karena ia ada setiap saat bersama kita. Mau buktikan? Tidak usah kasih keluar. Tidak ada orang yang duduk di dalam ruangan ini, di tasnya atau di dompetnya tidak ada uang. Pasti ada. Kenapa ada? Besar atau kecil, kenapa ada? Kalau saudara tidak ada, saudara pulang dengan apa? Panggil angkot, antar saya ke Kijang.
Sampai di rumah ibunya, terima kasih ya. Setiap ini nyong kacil, nyong remaja nih, ada uang di kantong ya? Ada. Om tidak mau ambil kita. Itu masalahnya, ada enggak? Tidak ada. Ya, jadi tidak bayar kolektif. Tidak ada kesian. Jangan begitu juga dengan orang tua juga. Masa nyong begini tidak usah terlalu banyak toh. Pasti ada, cuma dia tidak ada keterlaluan. Maka itulah orang Indonesia rendah hati. Tidak ada. Itu kelebihan orang Indonesia rendah hati. Oke. Bro, ada doli kan? Ada banyak kan? Jauh apa ini? Saudara, tidak ada kita di sini yang tiada uang. Kenapa? Karena secara duniawi ya, kita bicara rohani, secara duniawi uang adalah segala-galanya dari segala yang ada. Itu cara duniawi. Walaupun secara kebenaran firman tidak. Artinya tidak doi mati. Coba tanya di tetangga saudara, dari ujung kepala sampai ujung kaki berapa DP ongkos? Tidak ada yang tidak dibeli dengan duit. Tidak. Jadi dia selalu bersama dengan kita. Bahkan Alkitab berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Itu sebenarnya saja ada harta, bongkar apa tidak ada, cengkeh tidak ada. Maka disempurnakan ayat ini. Di mana uangmu, di situlah. Betul? Tapi jangan kami. Berarti saya tidak mengerti dengan ayat. Itu sebabnya uang finansial kecil atau besar, dia adalah alat penguji untuk suatu kualitas iman dalam hal ketaatan. Saudara tahu? Saya tidak usah bacakan, pasti saudara masih ingat. Saudara tahu apa yang terjadi yang Alkitab kisahkan ketika seorang bendahara dipecat oleh bosnya. Bendahara ini dikatakan adalah bendahara yang cerdik tapi tidak jujur. Tapi aneh, kecerdikannya justru dipuji-puji. Bahkan kecerdikan orang yang tidak jujur ini dikatakan oleh Alkitab bahwa orang dunia lebih pintar mengelola dia punya keuangan daripada anak-anak terang. Jadi kalau Tuhan sudah berkata seperti ini sudah warning. Memang dia tidak jujur, tapi kecerdikannya membuat ia masih bisa lanjut hidup ketika dipecat. Kemudian Alkitab berkata bahwa hendaklah kita memakai mamon yang tidak jujur itu, memakai mamon yang tidak setia itu dengan cerdik. Tapi kita bodoh memakai mamon. Kita tidak berpikir panjang tentang akhirat, kita tidak berpikir jangankan akhirat, lagi sama saja tidak pikir panjang. Tetapi orang dunia dikatakan mereka lebih pikir panjang sehingga mereka dapat mempergunakan mamon untuk menolong dirinya. Tapi kita tidak, justru tidak memakai mamon untuk menolong iman kita, tapi justru mamon merusak iman kita. Nah, ini kekurangan kita. Padahal kalau kita tahu hukum-hukum Allah tentang mamon, maka kita tentu sudah mengikutinya.
Tetapi karena kita tidak cakap dan tidak cerdik memakai mamon, malahan mamon kita izinkan membinasakan rohani kita. Ini kebodohan. Tidak boleh. Tidak boleh terjadi seperti itu. Itu sebabnya maka setiap saat kita bergaul dengan uang. Dan itu sebabnya ia menjadi alat penguji yang paling ampuh. Tiap saat begitu ada apa-apa mau beli, kita pasti cari dompet atau buka dompet. Tidak ada orang yang tidak bergaul dengan uang. Dari sinilah kita dapat memahami, begitu sikap kita tidak benar, sikap kita tidak benar kepada uang, sikap kita tidak benar kepada finansial, semua aktivitas iman kita apapun bentuknya, itu pelayanan, itu kegiatan rohani, semua omong kosong. Karena ketaatan kita kepada firman yang menjadi real tiap hari dalam hidup kita adalah ketaatan kita melakukan hukum finansial. Saudara boleh berpuasa, tapi apa gunanya puasa ketika kita tidak benar dalam hal uang? Selain berarti tiap hari kita melanggar firman, tiap hari kita melanggar firman, tiap hari kita melanggar firman. Sementara tiap hari melanggar firman, sementara puasa juga jalan terus, omong kosong kan? Kita mungkin kuat berdoa, tapi sementara kita berdoa dan makin banyak berdoa, tetapi kita juga melanggar firman, melanggar firman, omong kosong kan? Jadi saya mau ralat itu. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Itu filosofi yang diciptakan oleh pendiri GPPS, kemudian saya luruskan. Berkat apa? Karena pertanyaannya, berkat apa yang diperoleh? Berkat rohani, bukan berkat doi. Jangan lupa. Mau membuktikan? Buka Galatia 6 ayat 7. Banyak orang jadi pemalas, tidak mau kerja karena dia pikir cukup berdoa maka datanglah doi. Tidak. Berdoa itu mutlak, harus, dan ada hasilnya. Ada, tapi bukan menghasilkan doi. Menghasilkan kekuatan rohani untuk bertahan dalam penderitaan. Galatia pasal 6. Jadi jangan kita campur aduk ya. Jangan dicampur aduk. Jadi saudara berkata, oh kalau begitu kita tidak saudarakan kita punya usaha. Harus. Karena Mazmur 127 berkata, sia-sialah orang bangun pagi-pagi tidur jauh malam, karena kalau bukan Tuhan semuanya sia-sia. Kita harus tetap mendoakan usaha pekerjaan kita supaya berhasil. Sebab kalau dia berhasil, akan menghasilkan apa? Doi. Proyek berhasil, menghasilkan apa? Doi. Toko laris, menghasilkan apa? Doi. Jabatan naik lagi, berarti tambah besar lagi, dan lain sebagainya. Ada peningkatan ini karena kalau orang campur adukan. Kita harus berdoa supaya segalanya berhasil. Sebab tanpa doa tidak ada apa-apa. Kita bangun pagi-pagi tidur jauh malam. Nanti sebentar kita baca ayatnya, saya jelaskan dulu. Ya, dan tidak ada gunanya karena cuma capek percuma. Makanya perlu berdoa supaya berhasil. Jangan campur aduk ya. Karena sudah berhasil, tapi tidak melakukan hukum Allah dalam hal finansial, hancur lagi. Itu kita perlu tidak perlu
Tidak, jangan sampai kita hanya terputar-putar dan fokus pada satu hal, padahal bukan itu. Oke, mari kita baca Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Ya, jangan sesat, Anda seru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Lanjut. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Lanjut. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saya jelaskan sekarang hukum tabur tuai. Saya perlu perjelas supaya saudara jangan salah mengerti. Oh, kalau gitu cuma kita berdoa. Saya mau berdoa supaya ada doi. Bukan. Kerja supaya ada doi. Supaya berhasil pekerjaan, perlu berdoa. Nah, setelah ada doi, nah ini mau diapakan? Disinilah hukum Allah berlaku. Hukum finansial. Jadi makanya saya katakan biar berdoa banyak, kalau ketetapan kalau kita tetap melanggar hukum-hukum Allah finansial percuma. Mana bisa Tuhan berkati kita sementara kita terus-terus melanggar? Tidak mungkin, saudara. Sekarang perhatikan secara pemahaman logis dan secara pemahaman firman. Barang siapa menabur, kata ayat tadi, dia akan menuai. Orang menabur dengan kedagingan atau hawa nafsu akan menuai kebinasaan. Sekarang saya sederhanakan. Barang siapa menabur jasmani, dia menuai jasmani. Menabur rohani, ia menuai rohani. Itu ayat tadi, sederhana berkata seperti itu. Sekarang pertanyaannya, dapatkah saya menabur jasmani dan menuai rohani? Tidak. Karena yang dia tabur adalah jasmani. Dapatkah saya menabur materi dan kemudian menghasilkan iman makin kuat sebagai berkat rohani? Tidak. Inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang berduit. Dia tidak mau sungguh-sungguh pada Tuhan, dia tidak mau setia beribadah, dia tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan. Untuk apa kita tidak waktu? Nah, jadi kita cukup kasih saja, bakasi saja. Makanya betul dia bakasi, karena dia tabur jasmani, dia makin menuai jasmani, tapi rohani lombok, rohani lemah, tidak kuat. Nah, karena dia terus berkelimpahan. Kenapa berkelimpahan? Oleh sebab menabur jasmani, menabur materi, menuai materi, tapi rohani lemah, iman lemah. Begitu Tuhan uji satu kali dengan satu masalah finansial, habis dia tinggalkan Tuhan. Karena sudah biasa hidup kaya, hidup makmur, hidup senang, hidup pesta-pesta, hidup lari. Sekarang dia Tuhan sedang uji dia seperti Ayub. Habis. Lenyap sampai di situ. Jadi, saudara kita perlu memahami. Saya ingat saya pernah jelaskan. Sebaliknya, banyak orang menyangka dengan menabur rohani, menuai materi. Tidak ada ayat yang berkata seperti itu. Jadi jangan kita hamba Tuhan juga, jangan juga saudara mendapatkan bimbingan-bimbingan yang keliru. Itu sangat jelas. Apa hasilnya menabur rohani? Iman makin kuat. Itu sebabnya segala malapetaka apapun yang dihadapi, dia pasang gini. Tuhan, pembelaku, pada siapa aku harus takut? Tapi kehidupan materi kasihan. Kenapa?
Karena dia menabur hanya rohani. Dan saudara tahu, ini juga hal yang seperti ini paling banyak di orang-orang rohani. Makanya jangan heran kalau orang makin rohani, makin kikir. Saya membimbing hamba-hamba Tuhan menyampaikan ini, mereka kemudian teringat masa dalam pelayanan masa iya benar, oh betul, kita jadi heran, makin rohani makin kikir. Dia katakan tidak begitu, ini dunia bro, kita orang ini semua di surga, tidak usah mewah-mewah, tidak usah nah perlu bikin acara ini, bikin itu, bikin kegiatan ini, bikin proyek ini, nggak usah. Ya, semua akan binasa rata di tanah ketika Tuhan Yesus datang. Memang benar. Kenapa bisa begini, saudara? Karena gereja ketika jatuh di dalam dosa mencanangkan bahwa untuk hidup kudus harus miskin. Sebab kita tidak bisa kudus kalau tidak miskin. Itu sudah pernah menjadi doktrin gereja dulu. Makanya itu sebabnya itu ada banyak orang di biara-biara di gunung-gunung batu. Orang mendirikan biara di sana dan kemudian orang-orang kudus bertapa di sana. Terus pertanyaannya, apa gunanya orang-orang kudus kalau bertapa? Tidak akan jadi berkat bagi orang lain, karena di situ di gunung. Jadi perlu kita pahami, kita mau menuai doi, tanam doi. Mau menuai iman yang teguh, tanam rohani. Sederhana, maka kita menuai. Nah, berikut yang perlu dipahami, semua ini adalah bahagian dari ibadah kita kepada Tuhan dan sangat bersifat pribadi. Baca Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Sudah? Kita baca 2, 3. Ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Waduh, saya sudah sulit untuk menjelaskan iman yang paling suci, padahal sebenarnya cukup iman yang suci kan? Iman yang paling suci. Jadi mari kita memahami apa yang namanya iman dalam segala aktivitas, bentuk aktivitasnya itu sangat bersifat pribadi, karena itu ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita melakukan ketaatan di dalam hukum finansial Allah, itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Bukan karena si A, bukan karena si B. Saya ingatkan, sekali lagi, itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Kita yang menabur, masa orang lain yang menuai? Tidak. Kita yang menuai. Kita tanam biji mangga, tidak mungkin kita harapkan durian. Dan itu sederhana. Jadi tergantung apa yang kita tahu. Jasmani, jasmani. Finansial, finansial. Rohani, rohani. Kita akan tuai masing-masing hasilnya sesuai yang kita taburkan. Dan setiap penuaian ada masa panen. Semua ada hitungan waktunya. Tidak ada satu tanaman ditanam di hari muncul buah besok. Tidak.
Sama juga. Makanya dikatakan, jangan kita jemu-jemu, jangan bosan. Karena kita akan menuai pada waktunya. Kita sudah baca tadi di Galatia kan? Kita akan menuai pada waktu yang disayangkan. Musim panen untuk dia menuai so hampir, tapi terakhir dia tidak sempat panen. Kenapa? Hatinya sudah rusak. Hati yang rusak ini bahaya. Pikiran yang rusak ini bahaya. Padahal kita harus jaga, karena dikatakan ini adalah sangat bersifat pribadi. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling kudus dan paling suci. Berarti kita melakukan apa yang menjadi hukum-hukum finansial Allah. Entah itu mengembalikan milik Tuhan, entah itu memberi untuk hamba Tuhan, entah itu memberi sebagai sukarela tantangan dan juga kepada orang miskin. Semuanya kita lakukan dengan iman kita. Dan kita harus jaga, jangan rusak dan jangan dirusak. Mungkin saudara mempunyai hati nurani yang baik dengan kasih kepada Tuhan, tetapi orang bisa meracuni saudara dengan banyak cara. Baca ayatnya. Jangan. Ada banyak orang yang baik-baik kemudian mendapat racun sehingga hancur segala keberadaannya. Sayang. 1 Timotius 5 ayat 22. 1 Timotius 5 ayat 22. Dapat? Ya, kita baca. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Saudara, pencemaran antar sesama umat Tuhan oleh pekerjaan iblis itu banyak terjadi di mana-mana. Akhirnya kemurnian dirinya tercemar. Saya kasih contoh. Dulu gereja ini belum punya mobil open cab, mobil pickup. Sehingga proyek Bukit Doa mau antar barang, mau apa-apa kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan lain sebagainya di sana yang membutuhkan pickup, hanya pinjam-pinjam jemaat. Terus kondisi seperti ini dilihat oleh salah satu jemaat yang masih baru. Dia berkata kepada saya dan kepada tim pengembalaan maupun juga kepada kami, katakan begitu, Om, kapan ada kebutuhan untuk naik di Bukit Doa bawa barang, pinjam mobil saya, ada mobil di rumah. Dengan ketulusan. Tetapi jemaat yang masih baru ini punya kakak yang juga di gereja ini yang sudah jemaat lama, dan dia racuni. Jangan mau kamu punya mobil dipinjam gereja, nanti rusak begini gereja dia. Coba saudara bayangkan. Dan pelayan Tuhan berarti dia belum jadi orang yang tulus mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya Tuhan dalam pelayanan, diracuni seperti ini, dia kemudian tercemar dengan mengambil bagian dalam dosa orang lain, pikirannya dikotori, kemudian dia pun mengatakan, jadi sesuatu bisa pinjam. Makanya kenapa dulu kita berusaha sampai pada satu saat ada jemaat lain yang membelikan open cup yang penter dulu itu. Nah, saudara, jaga diri saudara dari dosa orang lain.
Karena apa yang kita lakukan kepada Tuhan secara finansial, apapun bentuknya, pelayanan rohani, pelayanan materi, pelayanan fisik, itu semua dari pribadi, sangat pribadi. Tidak ada urusan masuk surga dengan urusan berkat yang akan kita terima dari Tuhan yang kemudian untuk orang lain. Tidak, pribadi. Ini kita jaga. Begitu sebaliknya, kalau kita tidak mau mobil kita dipinjam, tidak usah mencemari jemaat lain yang mengatakan jangan kasih pinjam. Kita saja kita tidak mau, kita tidak kasih. Loh, orang berpikir ini ya, sedangkan jemaat lama saja dia tidak mau kasih, apalagi kita yang masih baru, tentu lebih tidak apa-apa. Nah ini cuma contoh pinjam-pinjam yang dulu, tapi saya tidak, itu tidak ada, ya, tidak ada, tidak berlaku. Tapi kita berbicara ini secara kebenaran firman Tuhan untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan hubungan vertikal kita dengan Tuhan dalam segala hal dan dalam segala ketaatan apapun yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Kalau saudara dibagikan, ini kan ada amplop dibagikan. Saudara baca, saudara tidak tergerak. Nanti minggu depan saya jelaskan lagi tentang apa itu memberi dengan sukacita. Alkitab menulis bukan cuma memberi dengan sukarela, memberi dengan sukacita, rasa sukacita. Kalau saudara lihat, doi lagi ya, sudah, tidak apa-apa, simpan juga. Tidak usah dibawa pulang, simpan di kursi. Amplopnya simpan di kursi. Jangan saudara membahas. Coba nggak ada kawin. Apa ini? Masa gue? Nggak usah. Kawin nanti tercemar. Mengerti ya? Nah, kemudian ini contoh saja. Contoh saja. Begitu tercemar, ya pikir aja. Ini apa bunyi parahnya? Coba nggak pikir. Bisa. Nggak usah. Jadi mana daripada apa? Oh, karena lagi sini ada. Oh iya, itu. Nah, saudara, jadi berapa yang tercemar? Itu dosa, saudara. Dosa. Tetapi makanya jangan mau memikul dosa orang lain. Kita tidak mampu pikul. Yang mampu pikul itu cuma Yesus. Dan dia sudah pikul di atas kayu salib. Nah, bisa. Jadi saya mau mengajar saudara dewasa. Ya, kalau berkata, ini hubungan dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, ini Tuhan. Terima kasih. Jadi mari hubungan pribadi kita dan dewasa, mungkin saya akan bahas lebih lanjut, lebih dalam, dan harus dewasa karena ini dengan Tuhan. Sedikit sukacita dan sukarela berarti satu titik kepujian tidak ada di dalamnya. Satu titik kepujian tidak dalamnya. Begitu satu titik kepujian ada dalamnya, pahala hilang. Kata kita. Nah ini kita perlu memahami, sudah. Ada orang kayak anak-anak. Utamanya kita orang, kenapa kita tidak ditaruh di situ? Kalau tidak pakai kita, oke, karena mengatakan kenapa tidak ditaruhlah. Begitu ditaruh, masa kita terus, pada intinya jangan terlalu banyak mulut, tidak kan? Kalau memang hanya basa-basi, kenapa kita tidak dipakai, kenapa kita tidak ditaruh? Tidak usah basa-basi. Tetapi kalau memang mengatakan siap, berarti siap. Itu kadang-kadang memusingkan apa? Seperti itu, ya. Jadi karena itulah saudara, saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, ini bersifat pribadi, sangat pribadi dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya bisa diterima oleh Tuhan. Oke, sampai sini dulu. Masih banyak hal yang harus kita bahas nanti minggu depan. Kita nyanyikan yang terakhir tadi, Tuhan kaulah segalanya.
kemampuan, Engkau sebagai penolong yang diutus untuk menolong kami dalam segala kelemahan, supaya kami boleh melakukan segala kehendak Bapa di sorga, segala ketetapan perintah undang-undang. Kami tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan, supaya tidak ada pintu celah di mana iblis punya hak menggarapkan, melainkan segala pintu ditutup oleh darah Yesus Kristus, dan pintu berkat juga telah dibuka oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau tilik segala keberadaan jemaat. Tuhan, biarlah roh ketaatan menguasai seluruh keberadaan kami, sehingga kami boleh taat melakukan semua hukum-hukum rohani dan semua hukum-hukum finansial apapun bentuknya, supaya kami hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Hikmat, akal budi, hati yang bijak Engkau berikan bagi mereka untuk mengelola, dan kecakapan dalam mengelola berkat finansial mereka yang Engkau sudah berikan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh yang sudah melayani Engkau, sudah beribadah, dan semuanya sudah dilakukan dengan segenap hati, dari hati yang mengasihi Tuhan. Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Juga tidak mencemari orang lain, karena itu tidak akan menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari silakan duduk dan kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Kaulah segalanya, dan ada persembahan khusus untuk kas daerah di Bethesda. Kaulah segalanya, di dalam hidup terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian.
Membuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersatu sebutkan Tuhan Yesus memberkati.